Kalau gaji lu 5 juta per bulan, dan setiap akhir bulan saldo lu balik ke nol, berarti struktur keuangan lu ada masalah. Bayangin hidup lu itu seperti bak air. Kebutuhan hidup sama dengan air yang terus keluar. Makan, listrik, transport, cicilan. Sekarang pertanyaannya, berapa keran yang mengisi bak itu? Kalau jawabannya cuma satu, maka seluruh hidup lu bergantung pada satu aliran. Selama keran itu lancar, aman. Begitu mampet sedikit saja, panik. Karena kalau 100% hidup lu masih tergantung pada satu sumber, lu belum punya aset. Sesederhana itu. Hari ini gua kasih tahu apa yang harus lu bangun pertama kali, agar lu mempunyai passive income yang baik. Secara umum, aset adalah sesuatu yang memberi nilai ekonomi dan berpotensi menghasilkan manfaat di masa depan. Dalam akuntansi dan keuangan, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan bisa menghasilkan arus kas atau nilai tambah. Banyak orang mengira aset itu harus besar, harus rumah, harus mobil, dan investasi ratusan juta. Padahal hal terkecil pun kalau menghasilkan, itu bisa disebut aset. Aset bukan cuma soal benda. Aset adalah sistem yang membuat lu tidak bergantung 100% pada satu penghasilan. Dan di dunia yang makin kompetitif, lu harus punya passive income, karena satu aliran tidak lebih baik dari banyak, meskipun kecil. Untuk aset pertama ada 3 hal yang harus terpenuhi. 1. Stabil, aset tersebut tidak harus besar. Tetapi, bisa diprediksi dan tidak bergantung pada hype. 2. Terkontrol, berarti lu harus bisa mengatur, memahami, dan menjalaninya dengan baik dan terukur. 3. Bertumbuh. Ini bukan nilai uangnya yang membesar, tetapi uangnya digunakan untuk apa? Karena pertumbuhan selalu barengi benih-benih kecil yang ikut hidup. Berdasarkan 3 hal tersebut, ada beberapa aset yang memenuhi kriterianya. Kalau lu sudah nonton video gue yang ini, lu pasti sudah terbayang beberapa aset yang bisa memberikan passive income. Namun, sebelum itu, lu harus mulai dari arus kas. Kenapa harus arus kas dulu? Karena arus kas memberi ruang napas. Tanpa arus kas yang baik, semua kenaikan gaji habis untuk gaya hidup. Semua tabungan rentan habis saat darurat. Semua rencana bergantung pada kantor. Dengan arus kas tambahan, lu mulai punya pilihan. Lu bisa investasi tanpa ganggu kebutuhan hidup. Lu bisa ambil risiko terukur. Inilah perbedaan orang yang naik kelas dan orang yang muter di tempat. Satu membangun sistem, satu membangun cicilan. Arus kas itu bukan tujuan akhir, tapi itu fondasi. Tanpa fondasi, mau bangun aset sebesar apapun, tinggal tunggu goyangnya. Misal gaji lu 5 juta, 3 juta untuk kebutuhan hidup, 1 juta untuk dana aman, 1 juta bangun arus kas. Ini bukan teori, ini strategi bertahan sekaligus naik level. 1 juta itu bukan buat spekulasi, bukan buat cari cuan cepat. Itu untuk membangun mesin kecil. Apapun bisa lu jalankan kalau kas lu udah terisi. Targetnya bukan langsung 5 juta tambahan, targetnya 500 ribu stabil dulu. Karena 500 ribu yang datang tiap bulan, lebih kuat daripada 2 juta yang datang lalu hilang. Setelah uang kas sudah stabil, dalam 6 bulan, lu harus punya 6 juta. Dengan itu lu bisa mulai reseller produk, ternak skala kecil, membuat channel konten dengan alat sendiri, atau bangun UMKM mikro. 4 usaha tersebut adalah aset terbaik untuk di awal. Dan yang paling baik di awal, dimulai dari membuat channel konten. Lalu mulai menjadi reseller produk sebagai affiliate. Kenapa media digital adalah aset awal yang terbaik? Karena murah, mudah, dan bisa dikerjakan di mana saja. Aset pertama itu mesin, bukan pajangan. Mayoritas orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak membangun sistem yang benar. Maka perbaiki sistem lu agar lu tidak hancur di akhir. Begitu passive income lu sudah stabil, jangan naikkan gaya hidup. Putar lagi. Bangun aset kedua, lalu ketiga. Pelan? Iya. Membosankan? Kadang. Efektif? Sangat. Karena kekayaan jarang datang dari lonjakan. Ia datang dari akumulasi. Bayangin aset pertama sebagai mesin kecil. Dia mungkin berisik, mungkin hasilnya belum besar. Tapi dia berputar, dan begitu satu mesin hidup, lu belajar cara bikin mesin kedua. Di titik itu, permainan berubah. Masalahnya bukan karena gaji 5 juta itu kecil atau cukup. Masalahnya karena 5 juta itu langsung berubah jadi tagihan. Dan tagihan tidak pernah membangun masa depan.
Kalau hari ini lu masih 100% bergantung pada kantor, berarti game lu belum berubah. Mulai dari kecil, mulai dari realistis, mulai dari yang bisa lu kontrol. Ingat, tujuan pertama bukan kaya. Tujuan pertama adalah punya pilihan, dan pilihan hanya datang dari sistem, bukan dari gaji. Kalau lu punya gaji 5 juta, aset apa yang akan lu bangun dulu? Tulis di komentar. Di video berikutnya, mungkin kita akan memasuki zona investasi. Kapan waktunya masuk dan kapan keluar. Seperti biasa, dari mimpi khayalan muncul. Dari gerakan, khayalan jadi kenyataan. Terima kasih.